Selamat datang di channel Evolusi Peradaban. Kembali lagi saya bersama Maemi. Ini lanjutan dari video sebelumnya, dan kali ini kita akan lebih mendalami mengenai riset bersama Maemi. Halo Maemi. Ya, halo. Ya. Kayak gini-gini sebenarnya udah cukup umum di di Google, kita bisa cari-cari, bisa baca seperti itu. Cuman mengapa masih ada yang sampai muncul jargon free child? Dalam artian nggak mau punya anak, kayak beberapa artis udah mendeklarasikan seperti Cinta Laura, terus Leoni itu juga udah bilang saya nggak mau punya anak. Nah, itu gimana menurut Maemi? Apa ada gimana ya? Nggak pengen, saya ada ketakutan kalau mereka ntar anaknya toksik gitu kan? Apa gara-gara anak saya jadi nggak bagus perkembangannya? Itu bagaimana? Sampai ada seperti itu? Ya itu sebenarnya kan balik ke pribadinya masing-masing tuh kayak gimana ya. Entah itu secara belief keagamaannya gimana, entah itu secara dia trauma masa lalunya gimana, inner child ya kalau kita ngomong. Inner child lagi. Ya itu inner child tuh juga ngaruh gitu, bagaimana kita memandang sebuah keluarga atau sebuah masa kecil ya kan. Kayak gitu. Nah, kita kan nggak pernah tahu ya episode kehidupan seseorang tuh kayak gimana. Tapi kalau aku pribadi berpendapat secara universal ya, nggak memandang agama atau kepercayaan tertentu. Kalau seandainya kita tahu hal itu berpotensi menimbulkan kesalahan gitu kan, kita tahu kesanggupan kita itu cuma segini, tapi kita mau maksain segitu, dan itu kalau kita maksa kita akan melakukan kesalahan. Masa ya kita mau tetap maksain melakukan itu? Berarti kan harusnya orang itu punya pertimbangannya sendiri kenapa dia nggak mau mempunyai anak. Berarti kan dia merasa, oh kayaknya aku nggak cukup sabar deh, atau oh kayaknya gue nggak sanggup, atau biaya gue kurang buat mempunyai seorang anak. Kan seorang anak itu paling nggak bisa, kalau ngegedein seorang anak itu bisa kayak beli ruko atau beli rumah gitu ya kan, kalau di total lifetime-nya mereka gitu loh. Kira-kira bisa ngabisin satu ruko loh. Ya kan? Iya. Kayak gitu. Jadi itu ada satu pertimbangan yang emang ada kekhawatiran ya dari mereka itu, bahwa ya itu tadi, bahwa anaknya tidak akan sesuai dengan, ya mungkin merugikan ke anaknya seperti itu. Maka jadi ada dorongan free child seperti itu. Tapi ini sendiri mungkinkah ada dari kita kritik ke diri kita sendiri, ke komunitas kita, ke peradaban kita, apakah ini ada sebuah kritik bahwa kita tidak memiliki satu metode yang tepat, yang sesuai, yang membuat orang merasa aman, nyaman untuk membesarkan anak? Kalau metode sejauh ini yang bisa kita andalkan itu sebenarnya cuma psikologi ya. Psikologi itu pun ngeliat masa lalunya itu kayak gimana, terus secara mental dia siap apa nggak jadi orang tua. Paling kayak kalau kita mau pranikah ya, kalau kita mau super telaten ngurusi kayak gitu ya bisa aja ngukur kayak gitu mental kita siap apa enggak. Tapi balik lagi, apakah semua orang memiliki dana itu ya kan? Dan juga ada identik kalau orang ke psikolog udah pasti orangnya sedeng gitu kan. belum lagi masalahnya itu di masyarakat kita. Nah ya itu masalahnya, ya itu yang bertebaran di masyarakat kita itu adalah itu gitu loh ya kan. Ya belum lagi masalah kepercayaan ya, kalau misalnya nggak ada anak nanti gua nggak ada yang doain kan, ya itu ribet sih, rumit ya. Oke. Sebetulnya apa jadinya? Ini jadi sebuah pertanyaan filosofis. Tujuannya apa punya anak? Nah itu dia. Balik lagi ke personal masing-masing ya. Kalau aku pribadi punya anak, ya aku as a woman tidak akan merasa lengkap kalau belum ada anak gitu ya. Oke, secara psikologis seorang wanita ingin memiliki anak. Karena aku memang dari dulu itu pingin, nggak tahu ya, dari muda itu walaupun kadang-kadang belum telaten ngurusi anak, tapi udah dari SMP itu udah mikir aku suatu hari pengen punya anak gitu loh. Dan aku akan menjaga dia itu dengan segenap hati, sungguh-sungguh kayak gitu. Kadang-kadang sama kayak, ya walaupun beda ya, kita hewan piaraan sama anak itu beda, tapi kan sekarang I ask you, why you have a pet gitu kan, punya anjing, padahal actually kamu kan belum tentu membutuhkan dia gitu kan, membutuhkan anjing, membutuhkan anak, kamu belum tentu membutuhkan dia. Bisa aja itu kayak sekedar aku mau nyalurin kasih sayangku ke seseorang kayak gitu kan. Itu bisa aja kan, ada orang yang arti kehidupannya itu lebih meaningful kalau punya anak. Itu ada kayak gitu.
Kalau saya berpikir mungkin balik ke tujuan apa ya, manusia, maksudnya tujuan kenapa ada makhluk hidup ya kan, karena setiap keturunan diharapkan untuk lebih baik daripada orang tuanya. Mereka diharapkan punya memperbaiki peradaban. Sebenarnya kayak nggak bertanggung jawab ya kalau masa kita yang bikin kerusakan, anak-anaknya yang disuruh perbaiki itu sebenarnya statementnya nggak tanggung jawab sih kalau menurutku. Seharusnya malah ya kita menyiapkan paradise ya, kan? Kita harusnya surga. kita yang lebih lama di sini, kita yang nyiapin buat mereka. Bukannya mengharapkan anak untuk memperbaiki. Tapi itu terjadi sepertinya. Kan golongan free child itu sebenarnya mereka berpikirnya gini, ini kan dunia udah iklimnya nggak karu-karuan gitu. Masa sih mau nurunin anak kita something yang udah getting worse kayak gini. Mereka tuh mikirnya sebenarnya kayak gitu. Ada seperti juga ya. Jadi nggak pengen anaknya sengsara dapat dunia yang begitu rusak. Iya, ya sebenarnya itu mereka juga sayang kan. Wujud sayangnya orang tuh beda kan. Itu juga sayang loh sebenarnya. Aduh, hidup di bumi berat, aku aja, kamu nggak usah. Iya, Dilan dong. Aduh. Ya itu gitu bisa deh. jadi bahan pemikiran. Pasti saya pengen, saya ada harapan ya. Minimal orang tua itu punya pemikiran bahwa anak saya harus lebih baik daripada saya dalam hal apapun, dalam hal materi, kesejahteraan, psikologis, fisik, moral, spiritual, itu kualitasnya lebih baik daripada Betul. orang tua. Kalau aku sih merasa orang-orang yang mikir free child adalah mereka yang sebenarnya sangat memikirkan anak mereka, gitu loh. Menurutku ya, karena dia mungkin punya standar yang tinggi untuk kehidupan anaknya, tapi dia tahu dia nggak bisa mewujudkannya, gitu loh. Ternyata yang ini malah artis yang ngomong ini. Artis kan belum tentu makmur terus, Mas. Kan ada kalanya nggak laku juga gitu. Enggak, aku malah berpikir jangan-jangan mereka takut anaknya nggak bisa nyampe kayak mereka, sukses mereka Iya, gitu. atau tertekan dengan nama besar mereka. Iya, tertekan nama Bisa besar juga gitu kan. Itu. Seperti apa Cinta Laura gitu kan, yang udah ya dibilang udah punya nama bagus ya. Itu kan mengikuti dia nggak mudah juga untuk ibunya gitu. Ini menarik memang ya. Oke, jadi apa nih? Menurut Maemi, jadi free child itu dipandang negatif kah, positif kah, atau netral aja, atau sebuah hak asasi manusia? Apa malah berlawanan dengan nalurinya manusia? Kalau menurutku itu akan secara alami kedepannya terjadi bahkan di negara-negara maju sekalipun. Karena seiring naiknya kualitas pemikiran manusia, mereka akan juga mikir, yaitu aku nggak bisa ngasih terbaik ke anakku, ya mending aku free child. Itu secara alami pasti terjadi. Makanya di negara-negara maju kenapa kok mereka banyak yang free child, mereka banyak yang tambah lama tambah generasi mudanya angka demografinya turun kan. Yang banyak yang Karena tua-tua. itu adalah hal yang secara alami akan aku prediksi terjadi gitu. Dan apakah akan berhenti suatu saat di masa depan? Misalnya suatu saat entah simsalabim bumi menjadi paradise. Itu tergantung bagaimana sebuah pemerintah itu bikin kebijakan kan. Makanya ada pemerintah yang bikin kebijakan, mereka akan membantu keluarga dengan anak 2, keluarga dengan anak. Di Cina kadang-kadang kan ada kayak gitu kan, kalau ada anak perempuan nanti dibantu atau gimana gitu kan. Jepang juga kayaknya pernah ya, atau Cina gua kalau salah salah. malah pernah melakukan batasan di Cina ya. Batasan anak kan. Ya dulu pernah, tapi kan karena anak perempuannya dulu kurang ya, kayak anak laki-lakinya makin banyak. Mereka kan terlalu mengedepanin anak laki kan kalau Cina. Jadi mereka makanya bikin peraturan kalau punya anak cewek kan akan dibantu atau gimana. Dulu pernah denger sih aku kayak gitu. Jadi negara Cina itu sudah sampai ikut campur sampai ke arah sana ya, ke dalam Ya kehidupan karena itu kan keluarga ya. keseimbangan demografi itu kan juga penting bagi sebuah Bagi negara. pemerintah ya. Oke, menarik sekali. Jadi fenomena free child ini sampai negara pun ikut campur. Pasti ke depan tuh pasti ikut campur. Masih ikut campur ya, karena untuk mengatur demografisnya ya. Iya. Seperti kita aja kemarin dulu kan anak banyak, sekarang habis itu KB. Itu kan ikut campur juga pemerintah kan. Dan ini pun juga berkembang free child ke arah sana ya. Ya. Oke, tapi ya kita berharap semoga kita semakin paham bagaimana menjadi orang tua yang untoxic. Apa sih lawannya bukan toxic? Tidak toxic ya. Yang blissful ya kan. Ya, yang mindful parenting. Ya, mindful parenting. Oke, kata-kata terakhir Mbak Emi.
buat yang muda-muda sebelum punya anak lebih baik inner child-nya diberesin dulu, karena kalau inner child gak beres nanti ngerambahnya ke toxic parenting kayak gitu. Oke, jadi PR-nya adalah memperbaiki inner child, trauma segala macam diberesin supaya terputus Rantai setan. Ditunggu training bersama Mak Emi menghilangkan inner child buat para muda-mudi yang mau menikah. karena ini penting supaya kita nggak toxic gitu. Dan ini harus kita angkat terus ya supaya kita generasi berikutnya itu minimal tidak lebih buruk daripada kita. Soalnya saya ada cerita ini. Emang kamu mau? Ini bapak-bapak ada ngomong. Emang kamu mau apa anak kamu lebih pintar daripada kamu? Iya, mereka jujur aja mereka ada ketakutan seperti itu loh. Kayak apa namanya? Ada orang tua yang takut anaknya itu jauh lebih kaya daripada dia. Nah loh. Ada loh. Ada. Bukan gak ada. Lebih pintar ya, lebih kaya ya. Itu bagi mereka itu sebuah ketakutan sih. Iya, ini makanya itu inner child-nya sangat. Iya. Karena mereka takut ditelantarin kan. Gak ada cerita yang dulu di Singapura ya. Warisannya diambil anaknya, yaitu bapaknya digeletain di tengah jalan jadi gelandangan loh. Sampai waktu itu Lee Kuan Yew kan ikut campur itu. Jadi secara hukum akhirnya warisannya dikembalikan ke ayahnya gitu. Memang harus bener-bener belajar lah hal seperti ini mengenai parenting ini penting sekali. Oke. Terima kasih Mak Emi atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih pemirsa yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Nah.